Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Mardia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Yang pertama yaitu sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam masa ini ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama untuk fase Mekah, itu Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Dan untuk fase Madinah, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar agama yang disebarkan oleh Rasulullah ini semakin maju dan lebih pesat lagi. Selanjutnya, sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dalam menjalankan pemerintahan khalifah pertamanya, Abu Bakar mengalami beberapa persoalan politik keagamaan. Di antaranya pemberantasan nabi-nabi palsu, pemberantasan kaum-kaum murtad, dan masyarakat yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini, Abu Bakar menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Dalam catatan sejarah Islam, periode Umar bin Khattab ini dapat disebut dengan masa yang dibilang makmur, aman, dan damai, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan umat Islam. Dalam periode Umar bin Khattab ini ada dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan internal dan yang kedua kebijakan eksternal. Ketiga yaitu Utsman bin Affan atau Utsman ibnu Affan ibnu Abdil ibnu Umayyah dari Puak Quraisy. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, harta rampasan perang menjadi milik negara. Akan tetapi di masa Khalifah Utsman bin Affan, harta tersebut dibagikan. Akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, karena di tengah situasi tersebut banyak masyarakat yang menolak dan memberontak tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Adapun jasa dan usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan Masjid Nabawi, dan lain-lain. Keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah Islam, Perang Unta adalah salah satu peristiwa penting karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang pertama turun langsung ke medan perang. Dan sekarang Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Suriah. Selanjutnya, perbedaan Islam di masa Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, Umayyah. Kemajuan yang didapat oleh Umayyah yaitu pengembangan kurikulum pendidikan dan pengajaran, serta pembangunan sarana prasarana pendidikan. Dan untuk Abbasiyah, kemajuan demi kemajuan mengiringi kekuasaan di masanya, di antaranya politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kegemilangan, dan kejayaan. Selanjutnya, perkembangan Islam di masa pertengahan dan modern. Dunia Islam abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan di bidang politik maupun kebudayaan. Negara-negara Islam menjadi jajahan Eropa karena keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan.
Di masa modern, umat Islam harus menentang penutupan pintu ijtihad yang dikehendaki oleh Nabi dan Al-Quran. Karena inilah yang mengawali bangkitnya pembaruan pemikiran Islam di periode modern. Selain itu, umat Islam juga harus mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, selama itu tidak bertentangan dengan religius etis Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.